Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menerangkan untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran mesin. Topik pembahasan kali ini adalah analisis prediksi kesehatan pasien hepatitis menggunakan machine learning dengan framework CRISP-DM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jonathan Nova Farel dengan NIM A11 2023 15244, kelompok pembelajaran mesin A11 4408. Sebelumnya latar belakang, hepatitis merupakan peradangan pada organ hati atau liver yang dapat disebabkan oleh infeksi virus, mengonsumsi alkohol berlebihan, obat-obatan tertentu, maupun gangguan autoimun. Jenis hepatitis sendiri yang paling umum adalah hepatitis A, B, C, D, dan E. Penyakit ini berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan pada hati, sirosis, gagal hati, hingga kanker hati apabila tidak ditangani dengan baik. Menurut WHO sendiri, hepatitis virus masih menjadi masalah kesehatan global karena menyebabkan jutaan infeksi setiap tahunnya dan ratusan ribu kematian akibat komplikasi penyakit hati itu sendiri. Selanjutnya, Kemenkes RI, data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini juga menjadi perhatian penting karena kasus hepatitis B dan C masih cukup tinggi di Indonesia. Pemerintah terus mendorong pencegahan melalui imunisasi hepatitis B, edukasi masyarakat, dan pemeriksaan dini. Karena itu, pemanfaatan teknologi seperti machine learning ini dapat membantu menganalisa data pasien dan memprediksi kondisi penderita hepatitis lebih cepat dan akurat, sehingga dapat mendukung pengembalian keputusan di bidang kesehatan. Tujuan penelitian kali ini adalah yang pertama itu menganalisis dataset hepatitis, melakukan preprocessing data, membangun model machine learning, membandingkan beberapa algoritma, dan menentukan model yang terbaik. Sumber data dataset hepatitis yang datanya diambil dari repository UC atau UC Machine Learning Repository. Kumpulan data hepatitis ini berisi 20 variabel, 19 fitur input dan 1 target output, dan 155 observasi. Lalu pasien dibagi menjadi dua kelas, yaitu hidup atau live dan mati atau di. Masalah utama dalam dataset ini adalah bagaimana memprediksi apakah seorang pasien hepatitis dapat bertahan hidup atau meninggal berdasarkan rekam medis jejak mereka. Masalah ini termasuk dalam kategori klasifikasi karena bukan angka kontinu seperti harga atau nilai. Target atau label variabel dependennya adalah kolom kelas, di mana nilai 1 mempresentasikan mati dan nilai 2 atau setelah encoding mempresentasikan hidup. Selanjutnya, preprocessing data atau pengecekan data value, missing value, data yang hilang. Dalam dataset ini, data yang hilang ditandai dengan simbol tanda tanya. Simbol tersebut menunjukkan bahwa nilai data tidak tersedia atau hilang. Agar dapat diproses oleh machine learning, simbol tanda tanya ini juga diubah menjadi not a number. Not a number sendiri adalah format standar Python atau Pandas untuk menyatakan data yang kosong, lalu melakukan imputasi menggunakan nilai median. Tujuannya apa? Untuk memudahkan proses pembersihan data agar missing value bisa dihitung agar dapat diisi dengan median pada tahap berikutnya. Selanjutnya, nomor 2 itu imputasi data atau menggunakan median. Pada dataset hepatitis terdapat beberapa missing value atau data kosong. Data kosong tidak bisa langsung digunakan oleh algoritma machine learning, sehingga diperlukannya adanya imputasi data. Kenapa memilih median? Median adalah nilai tengah dari data setelah diurutkan. Median dipilih karena tidak mudah terpengaruh oleh nilai ekstrim atau outlier. Yang kedua, cocok untuk data medis yang sering tidak normal distribusinya, dan yang ketiga, lebih stabil dibanding rata-rata atau mean. Yang ketiga itu ada encoding target. Saya melakukan pemetaan mapping pada label target menjadi numerik, yaitu 0 atau mati kondisi negatifnya dan 1 untuk hidup kondisi positif, agar algoritmanya dapat memproses. Karena algoritma machine learning membutuhkan angka, maka label diubah menjadi numerik. Hasil encodingnya adalah label asli, mati nilainya 0, dan hidup nilainya 1. Yang keempat itu speed data. Setelah processing selesai, data dibagi menjadi dua, yaitu training data dan testing data. Training data menghasilkan 80% dan testing data menghasilkan 20%. Tujuannya, training data digunakan untuk melatih model agar mengenali pola data pasien hepatitis. Testing data 20% digunakan untuk menguji performa model pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kenapa 80/20? Karena pembandingan ini umum digunakan. Data cukup banyak, data uji tetap cukup untuk evaluasi dan cocok untuk dataset ukuran kecil menengah.
Terus untuk algoritma yang saya gunakan ini untuk penelitian kali ini adalah dibagi menjadi 3, yaitu decision tree, KNN, dan naive Bayes. Ketiga algoritma ini dipilih karena mudah dipahami, dapat divisualisasikan, dan cocok digunakan untuk masalah klasifikasi seperti kasus saya ini, khususnya dalam memprediksi status pasien hepatitis hidup atau mati. Yang pertama itu ada decision tree, adalah algoritma klasifikasi yang bekerja di mana membentuk struktur seperti pohon keputusan. Model ini dibagi menjadi data berdasarkan atribut tertentu, kemudian menghasilkan keputusan akhir yang berupa kelas prediksi. Alasannya, dataset hepatitis memiliki banyak atribut medis yang dapat dibagi menjadi aturan keputusan di algoritma decision tree kali ini. Dan yang kedua itu KNN. KNN adalah algoritma yang melakukan klasifikasi berdasarkan tetangga terdekatnya, artinya data pasien baru akan dibandingkan dengan data pasien yang lama memiliki kondisi yang paling mirip. Kelebihannya, algoritma ini sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, tidak perlu proses training yang terlalu rumit, dan yang ketiga cocok untuk dataset yang kecil. Alasan saya menggunakan algoritma KNN ini, dataset hepatitis jumlahnya datanya tidak terlalu besar sehingga KNN masih dibilang sangat efektif. Dan yang ketiga, naive Bayes adalah algoritma yang klasifikasinya berbasis probabilitas menggunakan teorema Bayes. Algoritma ini menghitung peluang suatu data masuk ke kelas tertentu. Kelebihannya, yang pertama cepat dalam proses training dan testing. Yang kedua, cocok untuk dataset dalam jumlah yang kecil. Dan yang ketiga, baik untuk klasifikasi probabilistik. Alasannya karena dataset hepatitis memiliki banyak atribut dan jumlahnya datanya relatif kecil. Selanjutnya, visualisasi data. Gambar tersebut merupakan code plot yang digunakan untuk melihat jumlah data pada variabel target class dalam dataset hepatitis. Berdasarkan grafik batang di samping, bahwa jumlah data kelas 1 sekitar 32 data dan jumlah data kelas yang hidup sekitar 123 data. Dan total data sekitar 155 pasien. Terlihat bahwa jumlah pasien dengan label hidup jauh lebih banyak dibanding data label yang mati. Artinya, sebagian besar pasien dalam dataset berhasil bertahan hidup dan jumlah dataset yang meninggal relatif kecil. Pada penelitian ini, saya memilih algoritma decision tree karena mudah dipahami, dapat divisualisasikan, dan cocok untuk masalah klasifikasi. Decision tree bekerja dengan membagi data berdasarkan aturan tertentu sehingga menghasilkan keputusan yang akhir. Untuk mengoptimalkan model decision tree, saya mengatur beberapa parameter seperti max depth sebesar 5 untuk membatasi kedalaman pohon, min sample split sebesar 4 sebagai minimal data untuk membelah node, min sample sleeve 2 sebagai minimal data pada daun, dan criterion untuk menentukan split yang terbaik. Penggunaan hiperparameter ini bertujuan agar model lebih stabil dan tidak mengalami overfitting. Terus untuk evaluasi algoritma sendiri yang saya gunakan adalah decision tree. Untuk mengevaluasi performa model, saya menggunakan beberapa metode, yaitu accurate score, classification report, dan confession metric. Akurasi skor itu digunakan untuk melihat seberapa besar persentase prediksi yang benar dari seluruh data yang di classification report, menampilkan nilai presisi, recall, dan F1 score untuk mengetahui kualitas prediksi pada masing-masing kelas. Confession metric itu digunakan untuk melihat jumlah prediksi benar dan salah secara lebih detail. Secara umum, algoritma decision tree sudah sesuai dengan keputusan tugas saya karena mampu memprediksi kategori left dan D serta mudah dipahami proses keputusannya. Namun untuk penggunanya di bidang medis masih diperlukannya dataset yang lebih besar dan evaluasi lebih mendalam agar hasilnya lebih akurat. Kemudian di hasil evaluasi model decision tree pada gambar di atas, contohnya menghasilkan klasifikasi menggunakan classification report dan skitland. Evaluasi ini digunakan untuk mengukur performa model dalam memprediksi status pasien hepatitis. Hasil klasifikasi report model memperoleh akurasi sebesar 68%, yang berarti sebagian besar data testing berhasil diprediksi dengan baik dan benar. Selanjutnya, confession matrix. Gambar contoh di samping adalah gambar confession matrix yang digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi dalam prediksi dua kelas, yaitu 0:1. Pada gambar di samping, nilai pada metrik itu menunjukkan satu data kelas 0 berhasil diprediksi dengan
sebagian kelas 0, 6 data kelas 0 salah diprediksi sebagai kelas 1, 4 data kelas 1 salah diprediksi sebagai kelas 0, 20 data kelas 1 berhasil diprediksi benar sebagai kelas 1. 1 itu. Selanjutnya visualisasi decision tree. Gambar output tersebut merupakan visualisasi pohon keputusan atau decision tree yang menunjukkan bagaimana model membuat prediksi pasien mati atau hidup berdasarkan data kesehatan pasien. Contoh di gambar tersebut menunjukkan bahwa not paling atas itu menunjukkan keputusan utama atau faktor yang paling berpengaruh. Cabang kiri dan kanan itu menghasilkan dari aturan benar atau salahnya. Not terakhir atau leaf-nya prediksi akhir yaitu mati atau hidup. Warna pada kotak menunjukkan kelas dominan antara hidup dan mati. Selanjutnya perbandingan grafik model. Gambar tersebut menunjukkan perbandingan antara nilai akurasi dari beberapa algoritma machine learning yang digunakan pada dataset hepatitis, yaitu decision tree, KNN, dan IFPS. Dari ketiga algoritma tersebut menunjukkan bahwa sumbu vertikal menunjukkan nilai akurasi dalam rentang 0 sampai 1. Dari grafik terlihat algoritma dengan data batang paling tinggi memiliki performa yang lebih baik karena menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Pada hasil ini, decision tree dan KNN malah memiliki akurasi yang sama atau hampir sama, sedangkan IFPS sedikit lebih rendah. Kesimpulan dan saran penelitian ini menunjukkan bahwa machine learning dapat digunakan untuk memprediksi kondisi pasien hepatitis berdasarkan data medis yang tersedia. Setelah dilakukannya preprocessing seperti penanganan missing value dan encoding data, model berhasil dilatih dan dievaluasi. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa decision tree dan KNN memiliki performa yang lebih baik, sedangkan IFPS sedikit lebih rendah. Namun, karena dataset relatif kecil dan distribusinya kelas tidak seimbang, hasil model memiliki keterbatasan sehingga belum dapat dijadikan acuan medis secara langsung. Untuk pengembangan selanjutnya, saran saya menggunakan dataset yang lebih besar serta lebih lengkap dan lebih seimbang agar hasil prediksinya lebih akurat. Selain itu, dapat dilakukan hyperparameter tuning atau cross validasi serta mencoba algoritma lain seperti random forest atau XGBoost. Model ini sebaiknya digunakan sebagai alat bantu analisa, bukan pengganti keputusan dokter atau tenaga medis profesional. Oke, saya akan menerangkan selanjutnya untuk programmingnya. Oke, yang pertama itu ada import library. Saya mengimport pandas, numpy, matplot, certbot, scikit-learn model, tree, matrix, serta netbot, naive-bayes karena saya menggunakan beberapa kategori algoritma seperti berikut. Selanjutnya load data, saya di sini menyertakan URL atau link dari repo UC-nya serta membagi menjadi beberapa kolom. Selanjutnya saya mengecek missing value atau yang data kosong. Selanjutnya ada konversi data ke numerik. Ini mencoba mengonversi beberapa kolom di data frame menjadi tipe data numerik. Selanjutnya ada handle missing value atau mengisi data yang kosong. Untuk setiap kolom yang memiliki nilai hilang NP9, kode ini mengisi data yang hilang tersebut dengan nilai median atau nilai tengah dari kolom tersebut. Ini adalah cara umum untuk dilakukan untuk menangani data yang hilang agar model machine learning ini tetap bisa berfungsi. Selanjutnya analisa target. Terus df class value cons ini untuk menghitung beberapa banyak kemunculan setiap nilai unik yang di kolom kelas kemungkinan adalah variabel target yang ingin kita prediksi, dan ini untuk hasil grafiknya. Hanya encoding target df class map ini adalah langkah encoding untuk pengkodean yang mengubah label kategori menjadi angka yang lebih mudah diproses oleh model machine learning. Selanjutnya speed data. Speed data dibagi menjadi dua bagian, X fitur atau variabel independen dan Y atau target dari kelasnya. X ini berisi semua kolom kecuali kelas dan Y hanya berisi kolom kelas. Kemudian Xtrain, Xtest, Ytrain ini untuk membagi data menjadi data penilaian Xtrain, dan data pelatihan ini digunakan untuk melatih model, dan data pengujian digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model bekerja pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya training decision tree. Selanjutnya di prediksi
Model predict X-test ini digunakan untuk membuat prediksi pada data pengujian X-test. Hasilnya prediksi disimpan dalam variabel pred. Selanjutnya evaluasi akurat skor Y-test spread ini menghitung akuransi model decision tree dengan membandingkan prediksi model dengan nilai sebenarnya atau X-test. Selanjutnya saya untuk mengujinya ada conversion matrix, yang dimana membuat matriks yang menunjukkan beberapa banyak prediksi yang benar atau salah untuk setiap kelasnya. Selanjutnya ini SNS headmap ini memvisualisasikan matriks ini agar mudah dibaca. Selanjutnya ada visualisasi pohon decision tree. Kode ini memvisualisasikan struktur decision tree yang telah dilatih untuk memungkinkan kita melihat bagaimana model membuat keputusan berdasarkan fitur-fiturnya yang seperti pada PPT saya jelaskan tadi. Selanjutnya membandingkan ketiga algoritmanya, manakah yang paling baik dan manakah yang paling rendah tingkat kebenarannya. Urutkan dari tertinggi ini merupakan data frame hasil diurutkan berdasarkan kolom akurasi yang tertinggi ke terendah, sehingga model ini akuransinya terbaik berada di paling atas. Kemudian tabel perbandingannya kita cetak. Nah, ini akan menampilkan grafik perbandingannya dari hasil mengurutkan data yang paling tinggi tersebut. Selanjutnya di kesimpulan akhir, untuk mengambil algoritma dengan akurasi tertinggi dari tabel hasil dan mencetak kesimpulannya tentang algoritma terbaik dan akurasinya. Dan yang terakhir itu ada evaluasi akhir, yaitu rangkuman evaluasi akhir dari seluruh proses, menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan dan memberikan saran untuk pengembangan yang lebih jauh. Dan yang data di sini yang pertama itu menunjukkan bahwa dataset berhasil diproses dan mission value telah diganti. Yang kedua, model berhasil dilatih menggunakan 3 algoritma tersebut. Yang ketiga, dilakukan evaluasi menggunakan akurasi. Yang keempat, algoritma dengan akurasi tertinggi dipilih sebagai model terbaik. Yang kelima, untuk pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan tuning parameter dan balancing data. Demikian presentasi ujian tengah semester mata kuliah machine learning dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucap maupun di dalam proyek yang saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.